Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Pratantia Aviatri NPM 52 dan Lia Rosita NPM 82. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai filsafat sebagai dasar metodologi penelitian akuntansi yang merupakan bab 1 dari teori akuntansi. Berikut hasil diskusi kami. Pertama, pergeseran adalah penelitian. Pendekatan klasikal yang lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif mengalami kejayaannya pada tahun 1990-an, sehingga pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam penelitian akuntansi. Alasannya bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari, dan adanya move dari komuniti peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku atau behavior. Pendekatan normatif maupun positif hingga saat ini masih mendominasi dalam penelitian akuntansi. Hampir semua menggunakan pendekatan mainstream dengan ciri khas menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis, walau pendekatan ini pada dasarnya tidak mempercayai dasar filosofi yang digunakan oleh pengikut pendekatan mainstream. Sebagai gantinya, mereka meminjam metodologi dari ilmu-ilmu sosial yang lain seperti filsafat, sosiologi, antropologi untuk memahami akuntansi. Klasifikasi metodologi penelitian. Kerangka yang disusun dari 2 dimensi independen berdasar atas anggapan-anggapan dari sifat ilmu sosial yang berupa ontologi, epistemologi, aksiologi, sifat manusia dan metodologi, dan sifat masyarakat. Dimensi ilmu sosial terdiri dari A. Ontologi, cabang metafisika mengenai realita yang berusaha mengungkapkan ciri-ciri segala yang ada, baik ciri-ciri yang universal maupun yang khas. B. Epistemologi, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan atau validitas pengetahuan. C. Aksiologi, merupakan telaah tentang nilai-nilai. Sedangkan teologi adalah telaah tentang tujuan pemanfaatan pengetahuan-pengetahuan. D. Sifat manusia, yakni adalah anggapan tentang sifat manusia yang menunjuk pada hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam filsafat sendiri, pengujian empiris dinyatakan dalam 2 cara menurut John pada tahun 1986. Yang pertama, pandangan aliran positivis, yaitu teori dan seperangkat penyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori. Yang kedua, pandangan Popperian, karena penyataan hasil observasi merupakan teori dependen dan variabel, maka teori-teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk ditolak. Berikut terdapat 2 klasifikasi metodologi penelitian. Yang pertama, A. Interpretif. Interpretif merupakan berasal dari filsafat Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah menganalisis realitas sosial semacam ini dan bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Yang B. Radikal humanis dan strukturalis. Dibandingkan dengan pendekatan fungsional dan interpretif, pendekatan radikal memandang masyarakat terdiri dari elemen-elemen yang saling bertentangan satu sama lain dan diatur oleh sistem kekuasaan yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan dan keterasingan
atau alienation dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga adalah pendekatan mainstream atau positivis. Pendekatan ini merupakan pendekatan sebagai penyempurnaan teori empiris dan sebagai usaha untuk memodifikasi kesimpulan-kesimpulan agar dapat mengembangkan suatu teori ekonomis. Untuk mengembangkan suatu teori kompromi. Pendekatan mainstream atau positivis dapat dinyatakan melalui pernyataan atau preposisi yang memiliki arti hanya jika mereka dapat diverifikasi secara empiris. Kriteria ini digunakan untuk membedakan antara pernyataan saintifis atau meaningful dan pernyataan metafisis atau meaningless. Proses pengambilan kesimpulan umum atau universal didasarkan pada hasil observasi dinamakan induksi. Pemakaian induksi untuk membuat suatu kesimpulan umum dapat diterima kebenarannya jika kondisi tertentu dipenuhi, yakni A. Cuma observasi banyak, B. Observasi harus diulang pada kondisi yang luas atau berbeda-beda, C. Hasil observasi tidak ada yang bertentangan dengan teori universal yang dihasilkan. B. Falsificationisme atau falsificationism. Menurut Popper, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan atau falsify hipotesis, bukannya membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Karl Popper menawarkan metode alternatif untuk menjustifikasi suatu teori. Proses ilmu berawal dari observasi yang berbenturan dengan teori yang ada atau prakonsepsi. Jika peramalan teori itu disalahkan, maka teori tersebut ditolak. 4. Teori sebagai struktur. Yang pertama A. Riset program Imre Lakatos. Konsep Lakatos tentang riset program dipandang sebagai sebuah struktur yang terdiri dari asumsi-asumsi dasar dan seperangkat hipotesis tambahan yang khusus didesain untuk melindungi inti teori dari falsifikasi atau penolakan. Yang B. Paradigma dan revolusi Thomas Kuhn. Satu segi utama dari teorinya adalah penekannya pada sifat revolusioner dari suatu kemajuan ilmiah, revolusi yang membuang suatu struktur teori dan menggantinya dengan yang lain, dan bertentangan dengan yang semula. Segi penting lainnya dari teori Kuhn adalah peranan penting yang dimainkan oleh sifat-sifat sosiologis masyarakat ilmiah. Teori riset program menurut Lakatos terdiri dari yang pertama hardcore dan negatif heuristik. Hardcore merupakan komponen inti dari riset program yang berisi asumsi-asumsi dasar berupa hipotesis teoritis secara umum sebagai dasar pengembangan program. Kesepakatan oleh anggota riset program untuk tidak mempertanyakan hardcore ini disebut negatif heuristik. Hardcore tidak boleh ditolak atau dimodifikasi selama pengembangan program tersebut berlangsung. Kedua, protective birth of auxiliary hypothesis. Hardcore dari riset program tidak dapat difalsifikasi dan dilindungi pula oleh negatif heuristik. Mereka juga dikelilingi oleh seperangkat asumsi tambahan yang oleh Lakatos disebut protective birth of auxiliary hypothesis. Hipotesis tambahan inilah yang perlu mengalami penyesuaian untuk melindungi hardcore. Yang ketiga, positive heuristik. Berlawanan dengan negatif heuristik, positif heuristik merupakan bagian dari riset program yang memberikan arahan bagaimana ilmuwan bekerja di sekeliling protective birth of auxiliary hypothesis. Positif heuristik mendefinisikan masalah, pembentukan hipotesis tambahan, dan melihat anomali. Yang keempat, pengembangan dan kemunduran riset program. Lakatos juga menerapkan cara untuk menilai apakah suatu program mengalami perkembangan atau kemunduran. Yang kelima, filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Walaupun filsafat ilmu awalnya digunakan dalam ilmu alam, tetapi saat ini telah dipinjam untuk menjelaskan disiplin ilmu lain. Falsifikasi terhadap hipotesis berarti ada hubungan antara berbagai variabel yang diteliti. Falsifikasi cenderung lebih objektif dalam penelitian dibandingkan membuktikan kebenaran hipotesis. Kemudian perkembangan akuntansi. Paradigma Kuhn yang sering disinggung dalam literatur akuntansi, Wells tahun 1976 dan Farmholz 1979 berpendapat bahwa revolusi Kuhn sangat tepat untuk
digunakan dalam memahami perkembangan akuntansi saat ini. Hun mengatakan bahwa revolusi sains terjadi dalam 5 tahap. Yang pertama, akumulasi anomali atau pre-science. B. Periode krisis. C. Perkembangan dan perdebatan alternatif ide. D. Identifikasi alternatif dari berbagai pandangan. Dan yang E. Paradigma baru yang dominan. Ada juga bukti yang mendukung pendekatan riset program yang dikemukakan Lakatos. Akuntansi sumber daya manusia merupakan salah satu riset program yang muncul berdasarkan sudut pandang ekonomi berkaitan dengan aktiva. Riset program ini dikembangkan atas dasar keyakinan bahwa A. Karyawan adalah salah satu sumber ekonomi yang paling penting bagi entitas. B. Kegagalan akuntansi dalam mengungkapkan aktiva ini merupakan suatu kelemahan desain. Dua keyakinan tersebut menunjukkan hardcore yaitu negatif heuristik dari riset program. Hardcore tersebut dikelilingi berbagai hipotesis atau masalah yang berkaitan sebagai berikut. A. Cara terbaik untuk mengimplementasikan akuntansi sumber daya manusia. B. Bagaimana sumber daya manusia dinilai. Dan yang C. Cost untuk mengumpulkan informasi sumber daya manusia. Dan yang D. Manfaat penyajian informasi sumber daya manusia dalam laporan keuangan dan lain-lain. Kemudian untuk artikel yang pertama berjudul Telaah Kritis Filsafat Positifme untuk Pengembangan Teori Akuntansi. Artikel ini memuat tentang bahwa penelitian akuntansi positif selama ini belum mampu memberikan sumbangan pada perbaikan konsep maupun praktik akuntansi. Hal ini karena penelitian akuntansi positif tidak pernah menilai gambaran fenomena nyata. Kemudian kebenaran sosial adalah kebenaran yang berdasarkan pada kekuasaan. Bila mana suatu wilayah adanya perbedaan penguasa, maka akan terjadi ukuran perbedaan kebenaran. Namun dalam agama Islam, Tuhan adalah penguasa mutlak, maka kebenaran dalam Islam adalah kebenaran mutlak. Semua pernyataan harus bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Dalam kondisi demikian, seharusnya pengembangan akuntansi mengacu pada nilai-nilai dalam Al-Quran. Kemudian artikel yang kedua berjudul Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa akuntansi adalah disiplin yang multiparadigmatik, di mana kajian tentang akuntansi saat ini tengah mengalami transisi. Transisi ini ditandai dengan munculnya kepermukaan akuntansi syariah, suatu genre akuntansi yang disandarkan pada tata nilai agama. Kemudian, komunitas internasional tengah mendorong kalangan akuntansi untuk memberikan perhatian lebih besar tentang lingkungan dan keadilan antar generasi yang terbungkus dalam apa yang dikenal dengan aspek sustainability. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.